Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadaratal muqtaromin jamaah sholat subuh Masjid Baitus Salam, monggo yang utama dan yang paling utama kulon jenengan kita semuanya selalu dan selalu memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Ustaz Haji Ahmad Zaidi LCMA dari IAIN Wali Songo Semarang, yang nanti akan menyampaikan kajian tentang tafsir Al-Quranul Karim, kalau tidak salah menyalurkan kemarin suratul Fatihah. Kepada Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa melihat secara langsung atau rawuh di Masjid Baitus Salam, bisa melihat atau membuka di YouTube channel kami Ustadz Biki Channel. Insyaallah akan kami masukkan dan kami upload ke channel tersebut. Monggo kepada Ustadz Ahmad Zaidi, waktu sepenuhnya kami haturkan. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah hanya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian tafsir kita pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas sedikit tentang kata Ar-Rabb, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Kata Rabb sebagaimana yang di papan tulis kemarin kita menyebutkan, yang dimaksud kata Rabb secara pengertian bahasa adalah Al-Malikul Mutasarrif, yaitu seseorang yang memiliki, yang menggunakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, ya, al-mutasarrif, ya. Kemudian arti yang kedua kata Rob, ya, Rob. Makanya dalam pengertian terjemahan Al-Quran mungkin apa ya istilahnya, dalam bahasa Indonesia tidak memiliki arti yang kata yang sepadan, yang pas, ya, karena pengertian Rob sendiri banyak pengertiannya. Pengertian yang kedua kata Rob yutlaq, yaitu juga digunakan dengan arti as-sayyid, ya, atau istilahnya tuan, ya. Rob itu bisa juga diartikan tuan, ya. Kemudian kata Rob telah saya sampaikan, yaitu kaitannya dengan arti al-ismul a'zam, yaitu salah satu nama Allah yang paling agung, ya. Ya, kata Allah itu sendiri seperti yang pelajaran sebelumnya ketika kita membahas tentang lafaz Allah yang merupakan salah satu nama Allah, yaitu Al-Ismul A'zam. Di sini juga dikatakan bahwa kata Ar-Rabb itu sendiri juga salah satu dari Al-Ismul A'zam, yaitu nama paling agung di antara nama-nama Allah yang lainnya. Makanya dalam terjemahan Al-Quran dengan bisa lihat, ya,
Kata Rob itu sendiri diartikan dengan Tuhan semesta alam ya. Rabbul alamin ya. Rabbil alamin diartikan sebagai Tuhan semesta alam. Mungkin pijakannya dari Al-Ismul A'zam tadi ya. Wal alamin, sementara alamin, sekali saya menulis di papan tulis biar jelas ya. Kata al-alamin habis jadinya. Ada tutupnya mungkin ini kemarin. Kata al-alamin adalah jamak dari al-alam ya. Al-alamin jamak dari kata al-alam. Al-alamin jamak dari kata alam ya. Wa huwa kullu mawjudin siwallahi azza wa jal. Jadi kata al-alamin, mungkin antum bisa lihat Quran terjemah aja ya, nanti yang dibagikan Quran terjemahannya ya. Kata al-alamin adalah jamak dari kata al-alam, yaitu semua makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua wujud selain Allah itu disebut dengan al-alam atau al-alamin ya. Sedangkan kata alam sendiri, alam ya, yang Indonesianya diartikan alam apa? Alam semesta ya. Ya. Al-alam adalah jamak yang tidak memiliki arti satu ya. Walaupun lafadznya al-alam itu sendiri adalah mufrad, yaitu bukan jamak ya, tetapi alam itu sendiri sudah mengandung arti lebih dari satu ya. Makanya kata alam sendiri tidak memiliki arti mufrad ya. Walaupun lafadznya adalah mufrad, tetapi artinya adalah jamak. Sedangkan wal awalim jamak juga dari ke alam tadi ya. Al awalim adalah asnaful makhluqat, yaitu bentuk atau macam-macam daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala fis samawati wal ard, yaitu di langit dan di bumi. Kemudian fil barri wal bahri, di daratan maupun di lautan ya. Ketika kita mengucapkan al-alamin ya, sama dengan al-awalim tadi ya. Alam-alam. Jadi alam sendiri itu saya katakan tadi sudah memiliki arti apa? Arti jamak. Sedangkan ketika diucapkan al-alamin berarti apa? Alam-alam gitu artinya ya. Ya, jamak dari alam ya. Alam semesta. Yaitu meliputi semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ya. Dan setiap abad, setiap generasi juga bisa diartikan alam. Ya, coba ada apa namanya tulisannya bisa lebih jelas ya, pengertian dari al-alamin ya, al-alam ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan alhamdulillahi rabbil alamin itu surat Al-Fatihah ayat yang kedua ini adalah alhamdulillahillazi lahul khalqu kullu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang baginya al khalqu kullu,
semua ciptaan-ciptaan Allah bagi ataukah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka ucapan itu kata Abdullah bin Abbas adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang baginya semua ciptaan Allah, baik as-samawat wal ardun, ya, langit-langit dan bumi-bumi. Itu juga jamak dari bumi, ya, ya, memiliki arti juga masyhurin, syukran. Ya, saya sebutkan dari awal lagi ya biar jelas. Soalnya kaitannya dengan alam ya tadi ya. Jadi al-alamin adalah jamak ya dari alam. Alamun ini mufradnya, jamaknya apa? Al-alamuna. Ya. Al-alamun, al-alamun. Al-alam. Kenapa jadi al-alamin? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Jadi wawunya menjadi yaitu dalam pembahasan nahu, mungkin yang pernah belajar nahu sorof ya, karena dia adalah mudhof ilaih dari Rabbi ya, Rabbil alamin. Tetapi pada intinya maksud dari al-alamin atau al-alamun adalah jamak dari alam tadi. Nah, pengertian secara bahasa, alam sendiri ini memiliki arti jamak ya. Ya, lafadznya mufrad, lafadznya adalah mufrad, kata tunggal, tetapi arti dari lafadz yang mufrad, yang tunggal tadi memiliki arti jamak. Bisa dipahami ya? Jadi kata atau lafadznya mufrad tadi tunggal, tetapi artinya itu adalah jamak. Jadi lebih dari satu. Ketika jenengan mengucapkan al-alam atau alamun, berarti lebih dari satu. Dan al-alamun berarti apa? Jamak dari alam. Artinya berarti apa? Alam-alam itu. Jadi secara maksud jadi jamak dari alam, memiliki jamak, jam'ul jam' istilahnya begitu ya. Semua makhluk selain Allah ya subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh mufassirin adalah disebut dengan al-alamun atau al-alamin tadi ya. Jadi semua selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-alamin atau al-alamun. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tadi bahwa yang dimaksud dengan alhamdulillahi rabbil alamin adalah segala puji bagi Allah yang baginya atau Allah yang memiliki seluruh makhluk ya, as-samawat wal ardun. Jadi langit-langit dan bumi-bumi ya. Kemudian apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya ya. Mimma na'lam wa mimma la na'lam. Baik yang kita ketahui dari semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi maupun yang kita tidak ketahui. Dan ternyata apa yang kita ketahui dari alam semesta ini baru tidak ada apa-apanya dengan apa yang kita tidak ketahui ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Ikrimah dari riwayat Sa'id bin Jubair, yang dimaksud Rabbil Alamin, yang dimaksud Rabbil Alamin tadi kembali ke ini ya, maksud dari Rabbil Alamin adalah Rabbil Jinni wal Ins. Jadi Tuhan apa? Jin dan manusia ya. Rabbil Jinni wal Insi. Jadi Tuhan jin dan
manusia. Yang dimaksud dengan Rabbil Alamin. Saya menganjurkan kepada bapak-bapak yang kalau bisa untuk ditulis ya, biar tidak hilang. Jadi ilmu itu kalau tidak diikat akan jadi hilang ya. Begitu juga Al-Qurtubi dalam tafsirnya ya. Qala istadalla Al-Qurtubi li hadzal qaul biqaulihi. Ya, kenapa kata-kata Rabbil Alamin itu disebut dengan Rabbil Jinni wal Ins. Jadi yang dimaksud di Al-Alamin itu adalah jin dan manusia. Ya, Al-Qurtubi di dalam tafsirnya sebagaimana yang dinukil juga oleh tafsir Ibnu Katsir, ya, sandarannya adalah surah Al-Furqan ayat 1. Ya, surah Al-Furqan ayat 1 ketika Allah berfirman liyakuna lil alamina nazira. Salah satu metode tafsir ya, dalam metode tafsir yang bagus itu adalah tafsir al-ayah bil ayah, yaitu penafsiran ayat 1 dengan ayat yang lainnya. Ini saya hapus yang atas ya. Jadi Al-Qurtubi beristidlal ataukah berhujjah dengan surah Al-Furqan ayat pertama ketika Allah berfirman liyakuna naziran, ya, liyakuna lil alamina nazira, ya, kebalik ya, liyakuna lil alamina. Nah, ini juga kata al-alamin ya, sama dengan di ayat kedua suratul Fatihah, naziran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan Rasul sebagai apa di situ? Liyakuna lil alamina nazira. Ya, sebagai pemberi peringatan. Nazir itu adalah pemberi peringatan lil alamin, bagi ya, bagi alam. Yang dimaksud di situ bagi siapa? Jin dan manusia. Bisa dipahami ya? Jadi ada yang menafsirkan al-alamin tadi adalah makhluk dari jin dan manusia. Kenapa diartikan jin dan manusia? Sandarannya adalah surah Al-Furqan ayat berapa tadi? Ayat pertama ya, ayat 1 ya. Al-Furqan ayat pertama. Supaya seorang utusan, seorang nabi itu memberi peringatan lil alamin, yaitu bagi jin dan manusia. Makanya dalam ayat yang lain yang sangat terkenal ketika Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan aku ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Ya, kaitannya dengan jin dan manusia. Ketika diartikan Rob dalam terjemahan apa di situ? Ya, terjemahan Rabbil Alamin diartikan apa di situ? Tuhan seluruh alam. Ya, Tuhan seluruh alam. Makanya apa namanya? Dalam terjemahan Al-Quran kata-kata Rob tadi diartikan Tuhan ya. Mungkin merujuk kepada Al-Ismul A'zam yang saya tulis kemarin ya. Kaitannya walaupun Rob sendiri memiliki arti banyak sekali artinya ya. Bisa arti memiliki ya. Bisa mengerti sebagai Tuhan ya.
Kemudian dalam riwayat yang lain sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Farra dan Abu Ubaidah, ya, yang dimaksud dengan al-alam tadi, ya, yang dimaksud al-alam atau al-alamin, apa yang dimaksud dengan alam atau al-alamin? Ibaratun amma yaqil, jadi makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal. Siapa saja makhluk yang berakal itu? Wahumul insu wal jin, ya, jin dan manusia. Wal malaikah, dan para malaikat. Wasyayatin, dan juga para syaitan, ya. Wala yuqalu lil bahaim alam. Ketika mereka menafsirkan al-alamin tadi, jin, manusia, kemudian apa tadi? Malaikah, ya. Kemudian syayatin, ya. Syaitan, ya, syaitan, ya. Asyayatin, para syaitan. Maka dari perkataan mereka yang mengatakan al-alamin, yaitu jin, manusia, malaikat, dan syaitan, maka bahaim, yaitu binatang-binatang dan selain binatang seperti tumbuhan, batu yang tidak bernyawa, tidak termasuk al-alamin dalam ayat ini, ya. Bisa dipahami? Jadi Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam, maksudnya untuk yang berakal saja. Jadi tidak masuk kepada apa tadi? Para binatang, apalagi tumbuh-tumbuhan, apalagi makhluk yang tidak